Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sekeluarnya dari rumah ibadah, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenali dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada alasan untuk menggambarkan penyembuhan ibu mertua Petrus. Alasan yang jelas yaitu bukan untuk menegaskan bahwa paus pertama kita itu punya istri. Bukan itu. Tetapi yang jelas adalah bahwa yang disembuhkan itu bukan penyakit dari mertua Simon saja. Tetapi juga sebetulnya adalah sakit dalam tanda kutip yang diderita oleh keluarga tersebut. Kita bisa melihat saja kalau ada orang yang sakit keras di rumah itu, yang menderita bukan hanya yang sakit, tetapi orang-orang yang menungguinya, yang serumah itu, gentian menunggui. Sehingga kondisi sakit itu juga dialami oleh mereka yang fisiknya sehat, tetapi harus memperhatikan orang yang sakit di dalam rumah itu. Nah, dengan Tuhan Yesus itu menyembuhkan ibu mertua dari Simon, maka Simon pun itu juga disembuhkan dari sakit. Keluarga yang ada di situ pun juga disembuhkan dari sakitnya. Maka kita bisa melihat penyembuhan ibu mertua Simon itu bukan hanya penyembuhan saja, tetapi juga memulihkan situasi keluarga. Jadi pemulihan situasi keluarga ini yang istilahnya dilakukan oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Simon pun tidak meminta kepada Yesus untuk gurunya untuk menyembuhkan mertuanya. Tidak minta sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus melihat situasi keluarga tersebut. Sehingga Tuhan Yesus tersentuh untuk bisa melihat itu. Dan ini adalah wujud karya pewartaan Injil. Yakni membuat orang dipulihkan dari situasi yang misalnya payah menjadi situasi yang sehat, semangat. Karya ini itu kalau kita melihat sekeluarnya dari rumah ibadah, berarti di sana mau mengungkapkan bahwa karya ini dilakukan pada hari Sabat. Hari Sabat, hari suci orang Yahudi. Di sana kita harus membacanya, bukan Tuhan itu mau untuk melukai hari Sabat orang-orang Yahudi itu, tetapi justru kita harus membaca bahwa tindakan Tuhan menyembuhkan ibu mertua Simon ini sebagai penyuci dari hari Sabat itu.
dengan karya ilahi tentu saja. Karena penyembuhannya adalah menampakkan karya ilahi itu. Maka kita bisa melihat ibu bapak, ada sesuatu yang luar biasa bahwa dalam hari Sabat dia menyembuhkan ibu mertua Simon ini untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa untuk menjadi tanda kesucian dalam hari Sabat itu dengan karya ilahinya. Nah, kalau kita membandingkan dengan istilah hari libur kita, seringkali disebut dengan holiday. Holiday, kata holy, suci, day, hari. Apakah hari suci kita juga betul-betul mau kita ungkapkan, kita mau ketemu dengan Tuhan, ataukah justru hanya libur, hari bermalas-malasan? Kita seringkali menyalahartikan arti suci itu. Maka orang Yahudi pun juga seringkali memaksakan kehendak bahwa ini orang harus berdoa. Tetapi bagi orang Yahudi beberapa justru menjadi pengawas untuk orang-orang lain dan dia tidak berdoa. Nah, dengan demikian kita bisa melihat apakah ini hari suci? Bukan. Orang yang mencoba untuk menyucikan hari itu sebagai hari yang penuh dengan kesucian, dia harus melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan Allah berkarya dalam dirinya. Dan itu ditunjukkan oleh Tuhan. Karya ilahi semacam itu ditunjukkan dengan cara dia bisa menyingkirkan setan-setan yang merasuki orang-orang yang harusnya berdoa kepada Allah. Berarti dengan kesembuhan, dengan banyak orang ini, Tuhan menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa untuk menyucikan pada hari-hari Sabat. Ibu bapak, saudari saudara terkasih, di sini juga tindakan Tuhan itu juga menimbulkan suatu tanda tanya besar kepada orang-orang yang melihatnya. Namun tetap ada saja orang yang istilahnya itu tidak bisa menutupi kelebihan dari Tuhan. Bahwa dia mempunyai kuasa. Bahwa dia memperlihatkan kuasa ilahi itu. Jadi orang tidak bisa menutupi itu walaupun orang bisa memprotes. Kenapa Tuhan itu melakukan tindakan-tindakan penyembuhan pada hari-hari yang bagi tradisi orang Yahudi dilarang. Dan orang Yahudi tidak mampu melihat bahwa tindakan Tuhan itu adalah untuk menyucikan. Nah, ibu bapak, Tuhan Yesus pun dalam dia berkarya untuk memperlihatkan bahwa ini bukan pekerjaan seperti yang lain-lain, pekerjaan lumrah. Kalau pekerjaan-pekerjaan lumrah dilakukan dalam hari yang pertama sampai hari yang keenam oleh orang-orang Yahudi, misalnya pekerjaan lumrah yang mendapatkan upah. Nah, Tuhan sendiri itu melakukannya pada hari Sabat untuk melihatkan karya ilahi dan bukan untuk upah. Bukan untuk mencari uang. Bukan juga untuk mencari harga diri. Bukan juga untuk mencari pencitraan dirinya. Namun semata-mata untuk melaksanakan kehendaknya. Maka ibu bapak, pada waktu disalah mengerti bahwa Tuhan Yesus hanya menyembuhkan saja sebagai semacam tabib yang tanpa obat, maka dia pergi dan menyepi. Di situ memperlihatkan bahwa dia bukan semata-mata mau memperlihatkan bahwa dia adalah tukang penyembuh, bukan. Tetapi untuk melihatkan karya ilahi. Dan orang-orang yang disembuhkan pun itu pasti hanya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah orang itu juga bisa melihat bahwa dalam diri Tuhan Yesus ada karya ilahi? Belum tentu juga. Nah, ibu bapak, saudari, saudara terkasih, maka kita bisa melihat ternyata Tuhan itu harus berkarya dengan perjuangan pula. Nah, sekarang bagi diri kita seringkali juga memohon kepada Tuhan pada waktu kita sakit. Apalagi dengan situasi pandemi saat ini. Kita menginginkan Tuhan berkarya, menyentuh semua orang yang terkena pandemi itu di seluruh dunia. Orang dari agama apa saja akan berdoa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan. Apakah Tuhan tidak berkarya? Seolah-olah dalam setahun ini, mana karya Tuhan?
Orang mempertanyakan itu. Kenapa banyak orang yang mati? Kenapa banyak dokter atau para medis yang mati? Mengapa banyak juga orang-orang bahkan istilahnya itu para imam, romo pun atau juga bahkan uskup pun terkena corona dan meninggal? Mengapa? Seolah-olah Tuhan itu membiarkan. Nah, ibu bapak, saudari saudara terkasih, maka kita harus melihat dengan cara kacamata bacaan pertama, yaitu dari kitab Ayub. Kita bisa melihat di sana bahwa Ayub pada saat dia menderita, dia tahu bahwa dia tidak melakukan tindakan yang salah sedikit pun di hadapan Tuhan. Maka pada waktu dia bercakap-cakap dengan 3 temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar, dia menemukan bahwa ini sebagai sarana untuk menguji iman dia. Kenapa? Melalui kesengsaraan. Tidak meniadakan kepercayaan dan harapan. Ini yang dia pegang. Jadi melalui kesengsaraan itu, melalui penderitaan itu, melalui penyakit itu, tidak meniadakan sedikit pun iman, kepercayaan, dan harapan yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dia yakin betul Tuhan akan mendampingi dan menggembalakannya. Sehingga dia tidak pernah yang namanya itu berhenti untuk tetap bersyukur. Walaupun situasinya menderita dan duka cita. Nah, ibu bapak, saudari saudara terkasih. Justru di situ kita bisa melihat bahwa di dalam penderitaan ada sukacita. Dan ini adalah tanda kita merasakan kabar sukacita ada di dalam diri kita. Atau Injil dalam bahasa aslinya. Evangelion, kabar sukacita. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih. Tidak ada alasan untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi hanya orang-orang yang peka, yang hatinya terbuka, yang pikirannya pun mau dirasuki oleh Roh Kudus, yang mampu menangkap kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tetap berkarya dalam diri orang itu, memberikan harapan dan juga iman. Nah, dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak bertindak pada situasi saat ini. Hanya mereka yang peka. Memang ada beberapa saudari-saudara kita yang dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil dengan menggunakan banyak sarana. Nah, antara lain memang corona menjadi salah satu sarananya untuk memanggil orang itu. Tapi kita yakin Tuhan membebaskan saudara atau saudari kita yang sudah meninggal itu di dalam kasih-Nya. Maka kita pun yang ditinggalkan harus tetap mempunyai kepercayaan dan harapan. Karena apa? Karena orang yang meninggal dengan corona, orang yang ditinggalkan itu seolah-olah tidak bisa mendoakan, tidak bisa melayat, tidak bisa melakukan apa-apa demi jenazah itu. Nah, maka kita bisa melihat situasi ini adalah situasi di mana kita tetap harus bisa melakukan syukur. Syukur kenapa? Karena Tuhan tetap bertindak. Tuhan tetap merengkuh saudara-saudari kita yang sudah dipanggil menghadap hadirat-Nya untuk disembuhkan dan disatukan dalam kerajaan Allah. Nah, ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi selama masa pandemi ini, seolah-olah pemberkatan jenazah di paroki kita saja, seolah-olah hampir kerap dibanding dengan pada waktu tidak pandemi. Tetapi kita tetap sebagai jemaat beriman mempunyai keyakinan Tuhan yang menyelenggarakan pasti akan memberikan yang terbaik. Dalam hidup ini mengandung satu konsekuensi. Dalam kita mewartakan Injil pun mengandung satu konsekuensi. Dan konsekuensinya nyata dirasakan oleh banyak orang. Pertama, disalahpahami jelas kerap kali.
Kalau kita mewartakan kebaikan kepada orang, kasih kepada orang, disalahpahami seolah-olah kita mau mengkristenkan orang. Padahal kita mau untuk memberikan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa merasakan kasih Tuhan itu. Kalau orang itu mau jadi Kristen, lain perkara. Itu berarti panggilan Tuhan. Karena orang menjadi Kristiani karena dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena dipaksa. Ya, jadi kita bisa melihat di sana. Disalahpahami sudah menjadi hal yang biasa. Kalau disalah mengerti, kenapa? Atau orang kita sendiri itu salah mengerti dalam memahami, karena kok saya itu sudah beriman kepada Allah, kenapa saya justru menderita? Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih, semakin orang itu dekat dengan Tuhan, semakin cobaan dari setan itu semakin kuat. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, setan akan membiarkan, karena orang itu sudah menjauh. Yang membawa penderitaan adalah setan. Maka kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin setan itu kuat bekerja, maka kita harus siap mengandung satu konsekuensi penderitaan atau duka cita itu. Maka kalau kita mengalami duka cita, mengalami penderitaan, kita harus tetap kuat. Maka di akhir doa Bapa kami selalu kita mengatakan, kuatkanlah kami dari pencobaan ini. Ya, pencobaan itu yang mencoba selalu setan. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih, maka kita tetap bisa memberikan alasan yang masuk akal dalam penderitaan, dalam duka cita, kita tetap bisa mewartakan kasih Tuhan. Yakni kalau kita mempunyai kepercayaan dan harapan. Nah, kita diutus oleh Tuhan untuk itu. Bukan pertama-tama mau untuk mengkristenkan orang. Bukan pertama-tama mau untuk membantu supaya orang itu bisa makan. Bukan. Bukan pertama-tama supaya orang itu bisa sembuh. Bukan. Tapi pertama-tama kita harus memberikan Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan itu berkarya dalam diri orang itu. Kalau orang itu kenyang, ya karena Tuhan. Kalau orang itu sembuh, ya karena Tuhan. Berarti kalau orang menyadari seperti itu, orang tidak akan mencari bayaran. Tetapi kalau orang itu justru saya mewartakan ini, maka saya harus digaji atau diberi bayaran, maka dia bukan mewartakan Tuhan, tetapi menjual Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara, saudara terkasih, maka jangan sampai kita terjerat akan hal itu. Maka mari kita mencoba dengan ketulusan hati kini, kita mencoba untuk mewartakan Tuhan dengan sepenuh hati. Selamat merenungkan.